Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita masih sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan materi yang berjudul Kerangka Manusia, Fungsi dan Pemeliharaannya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah memahami hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya, serta pemeliharaannya. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. Yuk langsung aja ke inti pembahasan materinya. A. Kerangka tubuh manusia dan fungsinya. Ada 4. Yang pertama, kerangka kepala, kerangka badan, rangka anggota gerak atau yang disebut tangan, rangka anggota gerak atau yang disebut kaki. Tubuh manusia dapat berdiri tegak karena ada bagian tubuh yang menegakkannya. Bagian tubuh tersebut adalah tulang. Tulang merupakan bagian tubuh yang paling keras. Tulang terdiri dari sel-sel hidup, mineral, dan sejenis protein. Mineral menyusun tulang adalah kalsium dan fosfat. Kedua mineral ini menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang mengandung sejenis protein yang disebut kolagen. Apa sih kolagen itu? Kolagen adalah zat yang menyebabkan tulang mempunyai sifat agak lentur. Tulang pada tubuh kita berjumlah 206 ruas tulang. Ratusan tulang yang saling berhubungan tersebut dinamakan rangka. Rangka merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian. Sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit disebut endoskeleton. Nah, yang selanjutnya yang kita akan bahas, yang pertama ada bagian-bagian rangka manusia. Rangka yang menyusun tubuh kita dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, rangka anggota gerak. A. Rangka kepala atau yang disebut tengkorak. Tulang tengkorak memiliki 2 bagian, yaitu bagian pelindung otak dan tengkorak bagian muka. Tulang rangka kepala atau yang disebut tengkorak berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di bagian kepala, antara lain otak. Tengkorak bagian pelindung otak terdiri dari 1. Tulang dahi, 2. Tulang ubun-ubun, 1. Tulang kepala belakang, 2. Tulang baji, 2. Tulang tapis, dan 2. Tulang pelipis. Tengkorak bagian muka terdiri dari 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang air mata, dan 2 tulang hidung. Pada rangka kepala, hanya rahang bawah yang bisa digerakkan, sehingga kita dapat makan dan berbicara dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya rangka badan. Susunan tulang yang disebut dengan bagian rangka badan pada rangka manusia ialah mulai dari leher sampai dengan panggul. Tulang belakang berbentuk ruas yang meliputi ruas tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang selangkang, dan tulang ekor. Jumlah ruas masing-masing tulang yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang selangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang kita akan bahas yang pertama ada tulang dada. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di bagian dada, seperti jantung dan paru-paru.
Tulang dada terdiri atas A. Tulang hulu dilekati sepasang tulang selangka. B. Tulang badan dilekati 7 pasang tulang rusuk sejati. C. Tulang taju, pedang atau pedang-pedangan. Yang kedua, ada tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk pipih, menghubungkan tulang dada dengan tulang belakang. Tulang rusuk ada 3 jenis, yaitu A. Tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang. Tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang. C. Tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Yang ketiga, ada tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu terletak di kiri kanan dada bagian atas. Tulang gelang bahu menghubungkan tulang tangan dengan tulang dada. Tulang gelang bahu meliputi A. Tulang selangka berjumlah 2 pasang. B. Tulang belikat berjumlah 1 pasang. Yang terakhir, tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul berbentuk pipih, terdiri atas A. 2 tulang usus, B. 2 tulang duduk, dan C. 2 tulang kemaluan. Nah, yang selanjutnya yang C ada rangka anggota gerak. Di dalam tubuh kita ada rangka anggota gerak 2. Yang pertama ada rangka anggota gerak tangan dan rangka anggota gerak kaki. Yang akan kita bahas yang pertama ada rangka anggota gerak tangan. Rangka anggota gerak berbentuk pipa dan berruas-ruas. Susunan tulang anggota gerak terdiri dari A. Tulang lengan atas, B. Tulang hasta, C. Tulang pengumpil, D. Tulang pergelangan tangan, E. Tulang telapak tangan, F. Tulang ruas-ruas jari tangan. Yang kedua, ada tulang anggota gerak bawah yang disebut kaki. Kedua kaki kita tersusun dari A. Tulang paha, B. Tulang tempurung lutut, C. Tulang betis, D. Tulang kering, E. Tulang pergelangan kaki, F. Tulang telapak tangan, dan G. Tulang ruas-ruas jari kaki. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yang kita akan bahas ada bentuk-bentuk tulang rangka manusia. Bentuk-bentuk tulang rangka manusia meliputi yang pertama A. Tulang pipih, B. Ada tulang pendek, C. Ada tulang pipa, dan yang terakhir D. Ada tulang tak beraturan. Yang pertama yang kita akan bahas adalah A. Tulang pipih. Karena bentuknya pipih dan gepeng maka disebut tulang pipih. Tulang pipih berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Di dalam tulang pipih terdapat rongga-rongga kecil yang berisi sumsum merah. Contohnya tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang panggul, dan tulang-tulang tengkorak. Yang B, ada tulang pendek. Tulang pendek bentuknya bulat pendek. Di dalamnya hanya terdapat rongga-rongga kecil berisi sumsum merah. Contohnya tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan ruas tempurung lutut. Yang C, ada yang namanya tulang pipa. Disebut tulang pipa karena bentuknya seperti pipa, bentuk panjang, dan di bagian pusatnya terdapat rongga besar. Rongga pada tulang pipa berisi sumsum kuning. Sumsum kuning ini banyak mengandung lemak. Sumsum kuning dapat berfungsi sebagai cadangan makanan. Pada ujung-ujung tulang pipa yang mengembung, di dalamnya terdapat rongga-rongga kecil yang berisi sumsum merah. Sumsum merah ini berfungsi sebagai pembentuk sel-sel darah. Contohnya ada tulang lengan, tulang paha, tulang ruas jari, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengupil. Yang terakhir yang D,
ada tulang tak beraturan. Disebut tulang tak beraturan karena tulang ini tidak memiliki bentuk tertentu, misalnya pada tulang wajah. Yang ketiga, ada yang namanya jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang terdiri dari A. Tulang rawan dan B. Tulang sejati. Tulang rawan disusun oleh sel-sel tulang rawan kondrosit. Bersifat lentur, dapat ditemukan pada hidung, daun telinga, persendian, ujung tulang rusuk, dan ujung tulang dada, serta antar ruas tulang belakang. Yang B, ada namanya tulang sejati. Tulang sejati disusun oleh sel-sel tulang dewasa, bersifat keras, berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Yang keempat, ada namanya hubungan antar tulang atau yang disebut persendian. Persendian ialah tempat berhubungan antara tulang-tulang penyusun rangka tubuh. Tulang hanya dapat dibengkokkan atau diputar di daerah sendi saja, karena tulang sendiri terlalu keras untuk dibengkokkan tanpa patah. Tulang-tulang yang menyusun tubuh kita dihubungkan oleh sendi. Setiap sendi menghubungkan dua tulang. Sendi menyebabkan tulang dapat digerakkan. Dengan adanya sendi, tubuh kita mudah digerakkan, dibelokkan, dilipat, ditekuk, dan diputar. Sendi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang A, ada sendi mati, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Contohnya sendi antar tulang penyusun tengkorak. B, sendi kaku, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit. Contohnya pada persendian tulang rusuk dan tulang dada. C, sendi gerak, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Sendi ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sendi Excel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, sendi engsel. Gerakan sendi engsel seperti engsel pintu. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah, contohnya lutut, siku, serta ruas jari tangan dan kaki. Sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan kedua arah, ke samping dan ke depan. Contohnya tulang pangkul ibu jari tangan dan tulang pertama pergelangan tangan. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru merupakan pertemuan antara ujung tulang berbentuk bola dan tulang membentuk mangkuk. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke semua arah. Contoh sendi peluru terdapat di antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Yang terakhir, ada sendi putar. Sendi putar memungkinkan tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lain yang bertindak sebagai poros. Sendi putar terdapat pada pertemuan antara tulang leher pertama dan tulang leher kedua. Sendi putar mengakibatkan kepala dapat diputar. Nah, yang bagian terakhir dari kerangka tubuh yang kelima adalah fungsi rangka. Rangka yang kita miliki berfungsi A. Memberi bentuk tubuh, menahan, dan menegakkan tubuh. B. Melindungi alat-alat tubuh yang vital. Contoh, otak pelindung oleh tengkorak. Paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang-tulang rusuk dan tulang-tulang dada. C. Tempat pembentukan sel-sel merah, sel darah putih, dan keping darah. Hal ini terjadi pada tulang pipa sebagai tempat pembentukan sumsum merah. D. Sebagai alat gerak pasif. Karena tulang yang sebenarnya tidak bergerak, yang melakukan gerakan sebenarnya adalah otot yang melekat pada tulang. E. Tempat melekatnya otot atau yang disebut otot rangka. F. Tempat penyimpanan mineral terutama fosfor dan kalium.
Nah, sekian dulu materi pembelajaran online kali ini mengenai rangka manusia, fungsi, dan pemeliharaannya. Dan semoga pembelajaran pada materi pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mengingat pandemi yang masih berlangsung saat ini, pesan saya adalah jangan lengah untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata maupun salah kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.